Pengertian data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data itu sendiri merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal. Dapat berupa sesuatu yang diketahui ataupun dianggap. Jadi dapat diartikan bahwa data itu adalah sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Pengelompokan data. Pengelompokan data itu berbagai macam dasarnya. Ada 3 macam, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan pengukurannya. Berdasarkan sifatnya yaitu terdapat data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang satuannya adalah bilangan bulat, tidak berbentuk pecahan. Pada dasarnya, data diskrit ini diperoleh dari hasil pencacahan. Contoh, jika diketahui data dari jumlah mahasiswa pada Fakultas Ekonomi terdiri dari 500 mahasiswa, yang meliputi 200 mahasiswa jurusan manajemen, 180 mahasiswa jurusan akuntansi, dan sisanya 120 mahasiswa jurusan administrasi perkantoran. Selanjutnya ada data kontinu. Data kontinu adalah data yang satuannya bilangan pecahan. Pada dasarnya, data kontinu ini bisa diperoleh dari hasil pengukuran seperti jika diketahui berat beras yang tidak terpakai berada di gedung C, D, E, F. Pada tahun 2019, masing-masing seberat 200,57 ton, 130,98 ton, dan 288,20 ton. Berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya terdapat 2, yaitu data intern dan data ekstern. Data intern adalah data yang menggambarkan suatu keadaan di dalam lembaga tertentu. Contoh, diketahui data mahasiswa di 2 tahun terakhir pada tahun 2018 adalah 120 orang, sedangkan di tahun 2019 sebanyak 150 orang. Data ekstern yaitu data yang bisa menggambarkan suatu keadaan dalam kegiatan di luar lembaga tertentu. Contoh, jika diketahui pendapatan per kapita masyarakat adalah 50,5 juta rupiah per tahunnya. Yang ketiga ada berdasarkan pengukurannya. Terdapat 2 juga, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah data nominal, yaitu data statistik yang menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu dengan kriteria yang sangat tegas batasannya. Angkanya tidak mempunyai hitungan atau arti hitungan. Angka yang diterapkan hanya merupakan simbol atau tanda dari yang dianalisis. Contohnya seperti jenis kelamin, agama, pakaian, media, massa, dan lain-lain. Data ordinal. Data ordinal yaitu data statistika yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking, atau dengan golongan dengan besaran pada setiap kriteria bisa jadi tidak sama, juga memiliki tingkatan besar, kecil, atau tinggi, rendah. Contoh hasil dari suatu mahasiswi pelajar SMA menyatakan bahwa siswa A sebagai juara 1, siswa B sebagai juara 2, dan siswa C sebagai juara 4, dan seterusnya. Data interval. Data interval yaitu data statistika yang terdapat jarak atau rentang yang sama di antara hal-hal yang sedang diselidiki atau dipersoalkan dan tidak mempunyai angka 0 mutlak. Contoh, 1. Nilai siswa mempunyai rentang 0 sampai dengan 10. 2. Temperatur dalam ruangan mempunyai rentang dari 0 sampai dengan 100 derajat Celcius. D. Data rasio. Data rasio yaitu memiliki ciri-ciri dari ketiga golongan tersebut di atas, juga memiliki nilai 0 murni atau absolut dalam artian secara matematis. Contoh, ukuran berat, panjang atau tinggi, umur, dan lain-lain. Misalkan, seseorang yang mempunyai berat badan 100 kg adalah 2 kali beratnya dari orang yang mempunyai berat badan 50 kg. Jika berat suatu benda adalah 0, maka benda tersebut benar-benar tidak mempunyai berat. 4. Berdasarkan cara memperolehnya. A. Data primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya. Contoh, 1. Pemerintah melalui Biro Pusat Statistik BPS ingin mengetahui jumlah penduduk Indonesia. Maka BPS mengirimkan petugas-petugasnya untuk mendatangi secara langsung rumah tangga yang ada di Indonesia. 2. Perusahaan Susu Segar Jaya ingin mengetahui jumlah konsumsi susu yang diminum oleh masyarakat di Kelurahan Kejaksaan. Maka, petugas dari perusahaan tersebut secara langsung mendatangi rumah tangga yang ada di Kelurahan Kejaksaan. B. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi. Contoh, misalkan seorang peneliti memerlukan data mengenai jumlah penduduk di sebuah kota dari tahun 1960 sampai 1970, maka orang itu dapat memperoleh di BPS. 5. Berdasarkan waktu pengumpulannya. A. Data seketika. Data seketika atau yang sering dikenal data cross-section. Data cross-section adalah data yang pengumpulannya pada waktu tertentu, yang bisa menggambarkan keadaan objek tersebut pada waktu penelitian dilakukan. Contoh, pendapatan rata-rata per kapita dalam setahun untuk penduduk Indonesia adalah 1.789 di tahun 2017. B. Data berkala, biasa disebut data time series, adalah data yang pengumpulannya dari waktu ke waktu, yang bisa menggambarkan tentang perkembangan suatu kejadian tertentu. Contoh, data mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sampai 2018 di Indonesia adalah 7,17%, 8,20%, 7,22%, dan 8,98%. Halo, perkenalkan nama saya Christina Korenika. Saya akan menjelaskan populasi dan sampel. Apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi yaitu suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek di mana mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan penelitian untuk dipelajari dan selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan. Bisa dilihat contohnya di bawahnya. Yang kedua ada sampel. Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel ini bisa dijadikan kesimpulan yang berlaku untuk populasi tersebut. Selanjutnya ada teknik sampling. Dalam menentukan suatu sampel di penelitian tertentu, ada beberapa teknik sampling yang harus digunakan, yaitu pertama, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana memberikan peluang yang sama untuk setiap bagian populasi yang akan dipilih menjadi sampel penelitiannya. Teknis sampel ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada simple random sampling. Untuk mengumpulkan random sampel, pertama-tama penelitian memberi nomor urut pada setiap populasi dengan cara membuat daftar. Masing-masing individu memiliki nomor yang berbeda. Setelah semua nomor terkumpul, penelitian mengacak secara random nomor berapa saja yang muncul. Individu dengan nomor yang muncul itulah yang menjadi sampel penelitian. Yang kedua ada property-net started random sampling. Teknik sampling ini juga mirip random sampling. Bedanya, penelitian membagi populasi ke dalam beberapa strata atau tingkatan. Setelah populasi terbagi ke dalam beberapa strata, random sampling dilakukan pada masing-masing strata atau tingkatan. Sampel yang diambil di masing-masing tingkatan jumlahnya proporsional. Yang ketiga ada teknik sampling.
Teknik sampling ini dilakukan secara sistematis dengan proses awal yang random. Pada mulanya mirip dengan random sampling. Penelitian memberi nomor seluruh populasi. Daftar nomor populasi tersebut diurutkan, lalu urutan nomor dalam daftar diacak. Setelah diacak, pada setiap perhitungan tertentu, satu sampel diambil, dihitung lagi, satu sampel diambil lagi untuk diteliti. Begitu seterusnya sampai jumlah sampel sesuai dengan rencana awal. 4. Cluster sampling. Teknik ini biasanya dipilih ketika keseluruhan daftar populasi tidak tersedia atau tidak mungkin mengumpulkan daftar populasi yang akan diteliti. Pada umumnya, populasi sudah tersedia, hanya saja tidak ada daftar lengkap anggotanya yang akan diteliti. Populasi tersebut merupakan klaster sebagai contoh service tentang tingkat kepercayaan warga dan Muhammadiyah tentang pernyataan bahwa Borobudur meninggalkan Raja Sulaiman. Daftar keseluruhan populasi warga NU dan Muhammadiyah tidak tersedia, tidak mungkin pula membuatnya, maka penelitian memilih organisasi NU dan Muhammadiyah. Cabang mana yang akan dijadikan sampel setiap organisasi diperoleh? Daftar anggota-anggotanya. Cluster sampling artinya memilih klaster yang tersedia karena tidak ada data yang menunjukkan semua populasi. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang bisa ditetapkan oleh penelitian untuk bisa dipelajari sehingga memperoleh informasi yang dapat diartikan kesimpulan. Ada beberapa macam variabel penelitian, yaitu sebagai berikut. A. Variabel independen. Biasa disebut sebagai variabel bebas. Adalah variabel yang mampu mempengaruhi, yang mampu menjadi sebab perubahan dari variabel terkait atau variabel lawan. B. Variabel independen. Biasa disebut sebagai variabel terikat. Artinya variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat karena variabel bebasnya. C. Variabel moderator. Artinya variabel yang digunakan untuk memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Keberadaan variabel moderator ini lebih kepada variabel bebas. Yang kedua, D. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mampu mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan, variabel yang dibuat konstan sehingga berhubungan variabel bebas terhadap variabel terikat, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Biasanya variabel kontrol digunakan dalam penelitian yang sifatnya membandingkan.